Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala khairil anamil mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-sha'imin as-sha'imat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersua pada hari ke-16 Ramadan ini. Kita telah melewati separuh daripada Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kebaikan kita di Ramadan yang telah berlalu Allah Subhanahu wa taala terima kebaikan-kebaikan kita tersebut, dan semoga seluruh kemaksiatan, kelalaian, kekurangan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah maafkan, Allah ampunkan. Dan mudah-mudahan yang tersisa daripada Ramadan ini, 2 minggu ke depan ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Ay-Qayyum, Zat yang Maha Hidup, Maha Sempurna, Maha Terjaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tsabbit qulubana ala dinik, meneguhkan hati kita untuk selalu di dalam agamanya, mentaatinya, dan Allah mudahkan kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan di sisa Ramadan ini dan di sisa hidup kita, agar kita Allah matikan dalam husnul khatimah. Pada pertemuan kali ini kita insyaallah akan lanjutkan dengan pertanyaan, jawaban terhadap pertanyaan. Kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin menanyakan beberapa hal tentang Ramadan, puasa, dan hal yang berhubungan dengan keagamaan. InsyaAllah kita bisa saling memberikan tausiah, saling menjawab. Bisa mengirimkan pesannya di channel Sentul Mengaji khusus di nomor khusus 0812 6844 1855 0812 6844 1855. InsyaAllah nanti bisa dilihat di bawah ini. Bisa nanti kita akan jawab semaksimal yang kita bisa, dan mungkin kita akan bawakan dalam kajian jika kita memerlukan syarah yang panjang. Alhamdulillah, pada hari ke-16 ini kita mulai pantun, kajian kita dengan pantun dulu. Pantunnya adalah: merantau ke muara, mudik ke hulu, tandanya bujang ingatkan kampung. Purnama Ramadan telah berlalu, Lailatul Qadar malam nan agung. Bujang merantau ke Balikpapan, semang dicari, rezeki diharapkan. Berharap sungguh Allah ampunkan seluruh maksiat dan kelalaian. Pada pertemuan ini ada sebuah pertanyaan dari 08131372 sekian. Pertanyaannya gini, bismillah, Ustadz mau tanya, kan kita diwajibkan beristighfar terus sepanjang siang dan malam, rutin beristighfar. Adakah amalan atau bacaan istighfar yang khusus yang bisa membuat hati khusyuk? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam, zikir tertentu yang diajarkan tentang itu, tetapi paling tidak kita mendapatkan riwayat dari Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Sayyidul Istighfar. Itu adalah istighfar yang paling sempurna. Bahkan dia menjadi wirid. Sebagian ulama mengatakan dia istighfar yang terbaik.
Walaupun kalau kita selesai salat bacanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah saja atau astagfirullah wa atubu ilaik, ya. Tetapi ini ada istighfar yang sempurna dan dia menjadi bacaan di pagi hari dan sore hari. Istighfarnya itu berbunyi Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ini istighfar yang merupakan i'tiraf, pengakuan seorang hamba kepada Rabbnya. Kita bacakan, nanti kita akan syarahkan sedikit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doanya, doanya Sayyidul Istighfarnya berbunyi Allahumma anta rabbi, wahai Allah, engkaulah Rabbku. Ini i'tiraf, pengakuan. Anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada satu pun zat yang berhak untuk disembah kecuali engkau ya Rabb. La ilaha illa anta, khalaqtani, engkau telah hidupkan aku, engkaulah yang menghidupkan aku, yang memberikan aku kehidupan. Wa ana abduk, aku adalah hamba sahayamu, budakmu, diperintahkan apapun aku turut. Aku budakmu, aku harus patuh seluruh perintah yang kau perintahkan kepadaku, aku harus taat kepadamu. Wa ana abduk, wa ana ala ahdika, ini perjanjian. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku ya Rabb akan tepati janjiku kepadamu. Bukankah kita berjanji di alam, sejak di alam rahim lagi kita berjanji kepada Allah ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku adalah Rabb kalian, kata Allah Subhanahu, kita katakan iya. Dan Allah mengingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini pengakuan, dan di doa ini kita diajarkan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk mengakui wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan terhadap janji yang engkau berikan kepadaku ya Rabb, aku sangat patuhi itu, aku yakin terhadap janjimu itu ya Rabb, mastata'tu, sekuat tenagaku, seluruh energiku, waktuku, hartaku, ilmuku, kesehatanku, aku akan habiskan untuk mengabdi kepadamu ya Rabb. Fa innahu la kemudian a'udzubika min syarri ma sana'. Ini pengakuan juga kita kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun, minta mohon ampun ya Rabb, terhadap semua kemaksiatan yang aku buat. Aku yang melakukan kemaksiatan itu, buruk itu aku yang lakukan itu, bukan orang lain. Ini doa yang Masya Allah, istighfar yang Masya Allah. Mengakui a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku minta berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya perangai, pengingkaran, kelalaian yang aku lakukan, maksiat yang aku lakukan kepadamu ya Rabb. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui seluruh nikmat yang engkau berikan kepadaku itu ya Rabb. Aku akui semuanya, semua aku akui, semua pemberian darimu. Wa abu'u laka bi dzambi faghfirli, dan aku juga mengakui aku bermaksiat kepadamu, aku lalai kepadamu, aku bersalah kepadamu. Maka si hamba itu mengakui kesalahan dia, dikatakan faghfirli, minta ampun ya Allah, tolong ampunkan saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kenapa aku minta ampun? Karena tidak ada zat yang bisa mengampuniku kecuali engkau yang maha mulia ya Rabb. La yaghfiru dzunuba illa anta, engkaulah yang bisa mengampuniku ya Rabb, engkau yang bisa membukakan pintu maafmu kepadaku ya Rabb. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosaku kecuali engkau ya Rabb. Ini doa yang luar biasa, istighfar yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita bisa hafalkan ini. Kita ulang sekali lagi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Ada pertanyaan lain, Ustaz, ada orang yang di siang hari Ramadannya dia pingsan. Bagaimana hukum puasanya? Terhadap pingsan ini, para ulama menjelaskan bahwasanya paling tidak pingsan itu ada dua hal ketika Ramadan. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia pingsan dari awal paginya, awal bersahurnya itu sampai sore harinya. Dia pingsan, mulai lagi dia fajar sampai maghrib atau sampai isya baru dia sadar. Pingsan dia memang bukan sengaja, memang pingsan dia. Maka para ulama mengatakan bahwasanya di kondisi seperti itu maka puasanya nggak sah, dia tidak dianggap berpuasa karena dia pingsan. Tetapi ada orang yang pingsan sebentar, mungkin setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam, pokoknya. Tapi sepanjang di hari itu, puasa lah mungkin di pagi hari waktu 2 dia pingsan, kecapean, lelah mungkin kan, pingsan. Tapi dia sehat, mungkin dia pingsan kelelahan. Kemudian dia sadar. Nah, bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan bahwasanya puasanya sah, dia teruskan. Dia teruskan puasanya. Kenapa? Karena selama dia pingsan itu, ya dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak dihukumi terhadap pingsannya. Setelah itu, dia tidak perlu berbuka, langsung dia teruskan berpuasanya sampai sore hari. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, bagaimana saya punya saudara, dia malas puasa Ramadan. Siang Ramadan makan ya kerja, pokoknya malas puasa lah. Bagaimana, apa cara kita untuk ngajarin dia gitu? Yang mesti diperhatikan bahwasanya, pertama yang mesti dipahamkan kepada si fulan itu yang tidak berpuasa itu, pahamkan kepada dia bahwasanya pertama nasihat ya, ini penting karena dakwah itu penting untuk menyampaikan kepada orang yang kita tuju. Bahwasanya dia belum bisa berubah itu ya kita minta kepada Allah. Tapi dakwah tetap harus lakukan. Pertama harus ingatkan kepada dia, wahai fulan, kita itu hidup itu akan mati. Ketika kita mati, nggak ada yang dibawa kecuali amal ketika hidup. Itu mesti diingat. Kadang-kadang orang kalau diingatkan dengan kematian, dia ingat. Gitu. Anda tengoklah, sudah berapa banyak orang yang semasa dengan kita, atau lebih muda daripada kita, atau lebih tua daripada kita, tetangga kita, saudara kita, mati. Dan setelah itu nggak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu hisab. Jadi mesti diingatkan kepada sepulan yang nggak mau puasa itu, Anda akan mati. Dan Anda akan ditanya waktu Anda, sehat Anda, kenapa tidak puasa dan seterusnya. Karena puasa itu merupakan bangunan Islam, rukun. Yang kalau tidak ada maka tidak sah Islamnya seseorang. Makanya orang kalau tidak berpuasa karena menganggap puasa tidak wajib maka kafir dia. Tapi kalau dia tidak puasa karena dia malas, maka diajarkan, dinasihati dia. Dinasihati bahwasanya ini penting ini. Yang kedua, dia mesti dipahami bahwasanya ini hukumnya wajib, hukum rukunnya agama. Tanpa ini maka tidak dianggap sebagai orang Islam. Jadi mesti diperhatikan itu. Kemudian mesti diingatkan. Yang ketiga mesti diingatkan dia tentang pahala yang Allah janjikan. Kan dalam kaidah agama itu ada targhib, ada tarhib, ada memotivasi orang, ada memberikan ancamannya. Karena dua-dua itu diajarkan oleh syariat kita. Maka ingatkan kepada dia begitu besarnya pahala. Bayangkan Allah mengkhususkan pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa dengan nama yang indah lagi, Ar-Rayyan. Dan gak bisa masuk melalui pintu surga itu kecuali orang yang berpuasa. Ini perhatikan, mesti diingatkan kepada dia. Belum lagi ketika puasa yang dia lakukan itu bisa menghapuskan dosa kesalahan dia sebelumnya. Andailah dia salah sebelumnya umpamanya. Puasa itu bisa menghapuskan. Bukankah kita mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, berharap pahala si Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dia sebelumnya. Ini mesti diingatkan kepada dia. Kebaikan-kebaikan itu. Bahkan Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang orang berpuasa itu begitu besar nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Sampai bau bau mulutnya aja itu sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan kepada dia bahwasanya orang berpuasa itu merasakan nikmat loh.
Rasulullah SAW mengatakan walil shaim farhatan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan yang paling ringan itu adalah kenikmatan ketika Anda berbuka atau berbuka. Itu kan nikmat banget itu. Jangankan orang tua, anak-anak kecil aja begitu bahagia ketika mau berbuka. Gimana dia nggak mau puasa? Dia nggak akan rasakan nikmatnya berbuka kalau dia tidak berpuasa. Itu diingatkan kepada dia. Yang kedua, dia akan mendapatkan kenikmatan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Ini janji dia Rasulullah SAW. Ini mesti diingatkan kepada dia. Kemudian ingatkan kepada dia yang keempat tentang meninggalkan berpuasa itu dosa besar. Dosa besar itu. Bahkan ganjarannya naudzubillah min dzalik, digantung kemudian darah mengalir, pokoknya ngeri dengarnya itu dah. Dan dosa besar itu meninggalkan satu di antara rukun Islam loh itu. Kemudian mesti diingatkan kepada dia bahwasanya puasa itu ringan, bukan berat. Puasa itu ringan, anak-anak aja bisa puasa, masa orang tua orang besar nggak bisa puasa. Tinggal masalah azam aja, kemauan. Puasa itu ringan, nggak mudah. Bahkan kalau mau baru belajar banyak tidur juga dulu nggak apa-apa lah, dikasih rukhsah, dikasih keringanan. Yang penting dia berpuasa dulu. Kemudian mesti diingatkan kepada dia atau disuruh dia sering mendengar. Sekarang kan musim banyak media yang bisa dia pakai, di handphonenya, di TV, di radio, didengarkan kepadanya nasihat-nasihat. Mudah-mudahan kita tidak tahu dari mana Allah menyentuh jiwa seorang, insya Allah dia akan dapat hidayah. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan, jangan pernah lelah dalam mendakwahkan. Kadang-kadang dakwah itu susah sampai karena kita lelah, kita capek. Udah capek ngingetin, nggak ngerti-ngerti juga. Karena kita maksain harus segera. Sabar, kalau dia saudara kita, ya sering jangan lalai, jangan biarkan, sering ingatkan dia. Mudah-mudahan, dan jangan lupa yang paling penting adalah doakan dia. Kadang-kadang kita maksain orang untuk beramal, tapi kita nggak mau doain dia. Doakan dia, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada dia untuk ingat kepada Allah dan kemudian dia kembali. Selama belum nyawa di tenggorokan, sebelum kiamat, maka insya Allah peluang itu masih terbuka. Maka ingatkan terus, jangan lelah, jangan paksa dia, tapi jangan berhenti mengingatkan dia. Ingatkan selalu. Seperti kita mendidik anak-anak itu, jangan lelah. Ajarkan. Kadang sudah diajarkan berubah lagi, nggak apa-apa, ajarkan lagi. Begitulah memang kehidupan. Kita juga kalau mau mentaati Allah juga kadang begitu gitu kan. Jadi jangan sebagaimana kita juga susah mentaati Allah, maka kita ingatkan bahwasanya jangan lelah untuk mendakwahkan orang. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir. Ustaz, saya dengar ada pembicara yang bilang bahwasanya naumus shaim itu ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Maka kita jawab bahwasanya Allah alam kita belum pernah mendengar hadis sahih tentang itu. Tetapi ada hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Mungkin ini yang menjadi dalilnya, Allah alam. Imam dibawakan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dan Imam Al-Baihaqi sendiri mengatakan hadisnya dhaif. Artinya nggak bisa dijadikan dalil. Beliau bawakan, tapi beliau sendiri mengatakan bahwasanya hadisnya, yang membawakan sendiri mengatakan hadisnya dhaif. Bagaimana orang kemudian menjadikan dia dalil? Nggak bisa. Walaupun mungkin secara makna bisa benar, secara makna bahwanya orang yang menahan diri tidur untuk tidak bermaksiat itu dia berpahala, tetapi bukan maksud dengan hadis seperti itu kalimatnya. Hadis yang dibawakan oleh Al-Baihaqi itu bunyinya begini: naumus shaim ibadah, wasumtuhu tasbih, wa du'auhu mustajab, wa amaluhu mudha'ab. Puasanya orang, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, diamnya itu tasbih, doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalnya itu dilipat gandakan, kebaikan dan keburukan dilipat gandakan. Ini bunyinya. Tetapi Al-Baihaqi sendiri sudah mendhaifkan hadis ini karena ada satu perawinya, Sulaiman ibn Umar An-Nakhai itu dia dhaif. Jadi ini nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Tetapi yang mesti diperhatikan bahwasanya pertama,
apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa itu selama dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu menjadi ketaatan dia kepada Allah. Yang kedua masih diperhatikan oleh kaum mukminin ketika walaupun menyemangati orang, jangan sampai membawakan hadis dhaif, apalagi hadisnya ya hadis yang maudhu gitu ya, hadis yang dusta ya. Ingat betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga seorang pembicaranya sering harus diingatkan ya. Jangan asal bagus saja kemudian dibawakan ini perkataan Rasul. Ya, harus teliti gitu ya. Jangan sampai semua yang baik kemudian disematkan kepada Rasul. Walaupun semua yang diucapkan Rasulullah SAW itu benar, tetapi tidak boleh berdusta dengan nama Rasulullah SAW kalau Rasulullah SAW tidak mengucapkannya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya berdusta atas nama Rasulullah SAW itu enggak seperti dosa kepada orang lain. Seperti masalah yang kita masyhur tentang ini kan, kiamat udah dekat segala macam gitu kan. Kemarin yang bunyi kencang di daerah Jabotabek itu kan, malam-malam itu tanda kiamat dan macam-macam lah gitu kan. Akhirnya menakutkan orang ya. Maka hati-hati dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Enggak boleh berdusta. Yakinkan betul yang dibawakan itu adalah sahih, baru kita bawakan. Rasulullah SAW mengatakan berdusta atas nama Rasul itu tidak seperti dusta dengan nama orang lain. Walaupun dengan nama orang lain juga haram berdusta, tapi dengan nama Rasul itu bahayanya besar. Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya barang siapa yang berdusta, menyebut perkataan Rasul bahkan dia bukan perkataan Rasul, perbuatan Rasul dia bukan perbuatan Rasul, Rasulullah SAW dengan cara sengaja, Rasulullah SAW mengatakan maka hendak siapkanlah dirinya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak semuanya pokoknya hadis gitu kan, harus diteliti. Ini yang mesti kita pelajari. Ini lebih kurang 4 pertanyaan yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita tunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar yang lainnya. Kita tutup dengan doa kita yang paling penting, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.